Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum makan, minum dan bersuci menggunakan bejana emas atau perak. Jadi orang dulu itu memang kalau dibilang kayanya memang kaya beneran. Jadi dulu pengertian kaya itu ya tanahnya banyak, kebunnya banyak, rumahnya banyak, hewan piaraannya banyak, termasuk logam mulianya juga banyak. Emang orang sekarang sebagian, tidak semua, sebagian orang sekarang kan sebagian, tidak semuanya sih. Sebagian orang kaya sekarang kan pengertian kaya itu virtual. Jadi di atas kertas atau berbasis internet. Jadi dia merasa banyak karena angka-angka di e-bankingnya itu banyak misalnya. Disebut kaya karena punya surat berharga yang banyak misalnya atau apa. Ya masing-masing zaman punya kayanya sendiri-sendiri. Nah orang dulu itu mungkin oleh kita sekarang nggak kebayang maksud gitu. Tapi orang dulu biasa itu. Karena saking banyaknya batangan emasnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu ketika meninggal dunia itu yang bagian belah emas sampai melepuh tangannya.
Jadi ketika beliau meninggal wafat kan warisnya dibagi. Ya, di antara warisan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang multimiliarder itu adalah emas. Itu kan dibelah-belah kan emasnya. Itu yang bagian belah emas itu sampai melepuh tangannya saking banyaknya emas yang harus dibagi. Dulu itu gitu. Allahu Akbar. Ya memang meninggalkan warisan berupa emas mungkin lebih mudah baginya ya. Karena langsung bisa dibagi. Kalau tanah kan nunggu harga yang pas, membeli yang pas, sehingga kadang tidak langsung laku. An Anasin, dicintai di sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hadarati salatu faqama man kana qaribat dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin fihi ma'un fasaghural mikhdabu ayabsuta fihi kafahu fatawadda al qaum kulluhum qalu kam kuntum qala samanina wa ziyadah, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata ketika tiba waktu salat, berdirilah orang-orang di sekitarnya dan yang masih berada di rumah untuk berwudu. Kemudian dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah bejana tempat air dan batu berukuran kecil yang tidak cukup untuk membentangkan telapak tangan. Maka beliau mencelupkan tangannya ke dalam air dan mengucurkan air dari jari-jari beliau. Ini mukjizat ya. Sehingga semua sahabat dapat berwudu. Orang-orang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, berapakah jumlah kalian pada waktu itu? Anas menjawab radhiyallahu an, 80 orang lebih. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini mukjizat Nabi ya. Kalau Nabi Musa itu mukul batu keluar air. Dan beliau adalah Nabi dan Rasul yang mulia alaihi salam. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizatnya air keluar dari jari-jari beliau. Jadi air keluar dari jari beliau. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, dan beliau adalah seorang yang mulia, Nabi dan Rasul yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Nabi Musa membelah lautan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah dilapangkan dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sampai minta dilapangkan dada, tapi Allah langsung yang melapangkan dada beliau. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada sebagian kaum, dalam hal ini orang-orang di luar Islam, yang mengecilkan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Musa gitu. Seolah-olah Nabi itu tidak punya mukjizat yang aneh-aneh gitu. Dan Nabi itu ya punya juga mukjizat yang aneh-aneh. Tapi memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dominan sisi kemanusiaannya. Kalau Nabi serba menggunakan mukjizat, itu yang dikhawatirkan terjadi seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika kaumnya diajak jihad, karena dia merasa nabinya udah sakti, apa jawabannya? Kamu aja dengan Tuhanmu yang pergi perang, kita tunggu di sini aja. Kan songong itu. Nah, ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu sisi kemanusiaannya kental. Beliau pernah terluka, ia pernah sakit, ia pernah ditipu, pernah ditempeleng orang beliau itu.
Nabi itu manusianya sangat kental sekali. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu ketika mengajak umatnya untuk berjihad, mau semua. Karena Nabi memang tidak menonjolkan sisi mukjizatnya itu. Nabi itu mau hijrah itu pakai berstrategi, nyewa seorang Nasrani sebagai guide, kerjasama dengan tukang kambing untuk menghilangkan jejak Nabi itu, kerjasama dengan Asma binti Abu Bakar untuk logistik mengirim makanan di Gua Sur selama 3 hari. Itu sangat rapi sekali perencanaannya, sangat manusiawi sekali. Padahal kalau beliau mau kan tinggal hubungi malaikat Jibril, selesai kan. Hijrah cuman Mekah Madinah. Sebagaimana pas Nabi Isra Mi'raj kan sebentar sekali. Kalau beliau mau, tapi beliau kan tidak. Dan kalau beliau serba menggunakan mukjizat, nanti umatnya juga berkata, terus kita nyontoh siapa? Nabi serba menggunakan mukjizat. Dan yang pasti yang terakhir itu, jenengan kalau baca akunnya orang-orang murtad, kaum murtadin itu kalau nulis tentang Nabi kita Muhammad SAW, selalu yang dibahas tentang sisi kemanusiaan beliau, itu pun kadang difitnah beliau, sering difitnah bahkan. Dan gara-gara itulah kenapa kemudian Nabi itu, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW dijamin tidak akan dituhankan. Karena saya sering sampaikan di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus di periode yang sangat traumatik, karena Nabi yang Allah utus persis sebelum Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan. Gitu. Makanya Nabi itu di periode yang sangat traumatik. Beliau tidak mau dituhankan sebagaimana Nabi Isa dituhankan oleh orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran Nabi Isa alaihissalam itu. Kemudian makanya beliau sangat kental sisi kemanusiaannya. Saya kalau baca tulisannya orang-orang murtadin tentang Nabi kita Muhammad SAW itu, satu sisi saya marah karena alhamdulillah masya Allah kita diberi iman ya, sehingga kalau Nabi kita dihina ya kita marah. Tapi di sisi lain saya tersenyum. Tersenyumnya apa? Benarlah Allah yang menjamin bahwa Nabi akhir zaman itu tidak akan dituhankan. Karena memang selalu yang dibicarakan sisi kemanusiaan beliau, yang seolah-olah Nabi itu nggak punya mukjizat yang hebat, itu loh maksudnya itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu punya juga mukjizat yang bahkan tidak kalah dahsyatnya dari Nabi dan Rasul yang lainnya, termasuk tadi dengan Nabi Musa alaihissalam misalnya. Allahu Akbar. Itu ya diantaranya. Wa an Abdullah bin Zaid, dan cerita dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, atana an-nabiyyu, telah datang kepada kami siapa an-nabiyyu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajna, maka kami pun keluar lahu menghadap kepada, fa akhrajna, maka kami pun keluar lahu untuk beliau, maka kami pun mengeluarkan lahu untuk beliau ma'an, air, fi taurin min sufrin fatawaddo'a, kami mengeluarkan untuk beliau air yang diletakkan di dalam bejana kuningan, maka beliau pun berwudu dengan bejana, dengan air yang ada di bejana dari kuningan itu. Rawal Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kuningan boleh. Wa an Jabirin, kita dari Jabir radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, beliau masuk, ala rajulin, menemui seorang lelaki, min al-ansar, dari kalangan orang-orang Ansor, wa ma'ahu sahibun lahu, dan bersamanya ada temannya, sahabatnya, sahabat dari sahabat Ansor itu.
Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana 'indaka ma'un bata hadhihi lailata fi shannatin wa illa qara'na. Adakah padamu air yang telah tersaring dalam qirbah atau tempat air tadi malam? Kalau tidak ada, kami akan menghirup dari tempat air saja. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Ya, saat itu saking pentingnya air ya, hampir semua orang di rumahnya yang nyetok air di kendi, kalau bahasa kita itu. Qirba itu kendi lah, semacam kendi. Atau kemarin apa namanya itu? Ya, aneka gerabah yang biasanya untuk menyimpan air. Apa namanya? Nggih, kendi, ceret, gentong ya. Nah, kalau nggak ada air di rumahmu, ya nanti tak keluar nyari sumber air atau mata air untuk menghirup air atau menikmati air atau minum air dan seterusnya. Jadi kebayang saat itu bagaimana sulitnya air gitu maksudnya ya. Karena kalau saya tidak salah ya, sampai dengan tahun 80-an saja, kalau saya tidak salah ingat ya, sampai dengan tahun 80-an saja, menurut cerita orang-orang tua, bukan kata saya, seingat saya beliau cerita itu dulu Mekah itu untuk mendapatkan air itu ke Taif. Jadi untuk mendapatkan air itu ke Taif. Nah, jadi sulit, nggak gampang air itu. Ya ada air Zam-Zam, cuma kalau untuk air untuk sehari-hari itu ngambilnya dari Taif. Sampai dengan tahun 80-an kalau nggak salah. Sekarang kan alhamdulillah air sudah melimpah sekarang. Kalau Madinah itu ada dulu itu kayak kalau orang sini nyebut kobak-kobak lah. Itu oase-oase itu ada. Kalau di Madinah itu agak banyak kalau di Madinah itu. Oase-oase itu. Namanya Nabi tadi kalau di sini nggak ada, aku tak ke pusat air yang ada di daerah itu, di wilayah itu. Kalau orang sini nyebutnya kobak atau apa. Kalau di sana ya oase. Cuma kalau sini kan ya wis sebagaimana masing-masing kontur bumi atau kontur tanahnya yang berbeda-beda, airnya rasanya juga berbeda-beda. Kalau jenengan pernah tahu di kebun kurma di Madinah itu kan ada kolam yang di tengah itu ya, ada ikan mujairnya. Nah, itu semacam oase-oase. Itu biasanya dulu kafilah-kafilah yang sedang melakukan musafir berhenti di oase-oase itu, seperti itu. Kalau sekarang udah buahnya air, apalagi sudah diproses air laut menjadi air tawar. Pun lanjut. Wa an Hudzaifah, diceritakan Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahana, telah melarang kami, anil hari, dari sutra, wa dibaji, dan kain sutra, wad dibaji, dan dibaj. Dibaj ini kain sutra yang tebal. Wasyurbi fi aniyatid dhahabi wal fiddah, dan melarang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Kalau harir itu sutra yang tipis, kalau dibaj sutra yang tebal. Dan melarang minum pada bejana yang terbuat dari emas atau perak. Beliau bersabda, qala hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Bejana dari perak itu dipakai mereka orang kafir di dunia, dan untuk kalian nanti di akhirat saja. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau orang kafir di dunia pakai itu memang, kalau di akhirat kita nanti bagiannya. Saya bukan peneliti sih, cuman di antara hikmah kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas misalnya, itu kan kandungan zat emas itu diserap oleh tubuh, yang itu berbahaya untuk tubuh. Kalau perempuan boleh, akan ada menstruasi.
Itu di antara hikmatul tasyri'. Menstruasi itu yang dengan izin Allah nanti membuang zat-zat yang dikandung oleh emas itu. Kalau laki-laki karena nggak menstruasi, jadi mengendap dalam tubuh dan itu nggak bagus untuk tubuh itu. Maka laki-laki yang menggunakan emas dalam waktu yang cukup lama itu nggak baik. Samping memang oleh agama dilarang. Satu. Yang kedua, kalau mengenai sutra itu diperbolehkan seorang laki-laki menggunakan kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan tidak boleh. Keperluan yang dimaksud misalnya dia sakit gatel, yang diantara pengobatannya harus menggunakan kain dari sutra. Boleh, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan kain dari sutra itu bisa untuk mengobati gatel. Monggo silakan. Ada lagi misalnya di musim dingin atau di musim yang sangat dingin, sangat panas. Sutra itu konon menstabilkan suhu. Jadi kalau di saat dingin sutra menjadi hangat, kalau di saat panas sutra menjadi dingin, menjadi penyejuk gitu. Kalau dalam kondisi yang dibutuhkan itu boleh. Termasuk untuk perang. Itu kata para fuqaha boleh. Karena tidak tahu jenis sutra yang mana, itu kalau dipakai untuk pakaian perang, itu ada yang mengatakan panah itu kepleset, jadi nggak bisa duk macam gitu, meleset gitu. Ya, banyak kepleset, banyak saking licinnya, tapi nggak tahu bagaimana cara membuatnya ya. Kebayang saya nggak tahu bagaimana. Jadi saking licinnya sutra itu, jadi panah itu nggak kena. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya itu kan hikmatut tasyri' ya. Tapi kalau ngomong hukum yang terpenting adalah illatut tasyri'. Jadi alasan yang menjadi sebab hal itu semuanya dilarang. Itu illatut tasyri' namanya. Kalau illatut tasyri' itu lebih kepada ya karena agama melarang, Rasulullah melarang SAW, ya udah kita tinggalkan gitu. Itu seperti itu. Karena ada larangan dari Nabi ya kita tinggalkan. Apalagi beberapa kali Nabi memperhatikan ada laki-laki menggunakan cincin dari emas, Nabi buang kan. Kenapa? Karena itu tidak patut dipakai oleh seorang muslim di dunia, nanti di akhirat saja. Kalau udah pakai di dunia nggak akan pakai di akhirat nanti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sekarang mengenai pakaian. Qala Allah Ta'ala berfirman. Ini dalam Islam itu sampai pakaian aja dibahas. Masuk WC juga dibahas. Orang yang tidak paham mengatakan Islam itu banyak aturannya. Tapi orang yang akalnya sehat dia akan berkata, lebih baik diberi aturan yang jelas dan rinci, sehingga karenanya kita tidak bingung, daripada tidak diberi aturan yang rinci malah membuat kita bingung dalam hal ini. Muslimin itu di segala keadaannya itu tuntunannya jelas. Ketemu, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Senang, alhamdulillah. Sabar, innalillah. Tak kuat, la haula wala quwata illa billah. Ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau wudhu, sholat, baca Al-Quran, jelas sebenarnya muslimin itu. Panduan hidupnya muslimin itu jelas sebenarnya. Sehingga kita ini nggak perlu meraba-raba, karena arahannya jelas. Ini berbeda dengan yang mungkin sebagian orang yang di luar Islam itu aturannya nggak jelas, sehingga mereka mesti buat aturan dulu, baru kemudian mereka melakukan apa yang dibuat oleh orang-orang mereka sendiri. Makanya saya sering buat satu analogi. Kalau yang sering saya contohkan pendakian gunung ya. Jadi misalnya kita mau mendaki gunung. Ada dua tim. Tim yang pertama itu guide-nya menjelaskan. Nanti gunung ini kita lalui begini. Ada nanti di depan itu jalanan cabang 2, kita pilih yang kanan, jangan pilih yang kiri.
Nanti kalau lewat kali, kalau lagi dangkal, nyebrang aja nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba ada ranting jatuh, segera naik, jangan berlama-lama di kali misalnya. Hati-hati barang bawaan, nanti di kilometer sekian banyak lutung, banyak monyet suka ngambil barang-barang misalnya. Pokoknya diberitahu semua, hati-hati. Ini jenis pohon yang boleh dimakan. Ini airnya bisa diminum, ini buahnya nggak bisa dimakan. Ini akarnya bisa dimakan, diberitahu semua. Enak kan? Jadi ketika kita mendaki gunung itu karena arahannya jelas, kita tenang. Karena arahannya apa? Jelas. Sementara kepanitiaan yang satu ngomongnya apa? Pak, kita mau naik ke atas gunung, bebas aja deh. Aturannya terserah bapak-bapak sekalian deh. Terserah ibu-ibu, bebas, naik aja, naik. Kalau Anda suruh pilih yang mana? Pilih yang jelas arahannya apa yang suruh naik aja, tidak ada pengarahan. Kalau saya pilih yang jelas aturannya. Sehingga kita mau makan ya nggak ragu. Ini jelas kata Allah halal thayyib, yang penting tidak berlebihan kan gitu. Dibandingkan dengan kalau seandainya kita masih meraba-raba, ini boleh apa enggak halal. Sehingga ngawur, yang beracun pun dimakan, yang berbahaya pun akhirnya dimakan. Itu seperti itu. Nah, sama dengan ketika ada orang tua mau melepas anaknya dalam perjalanan pertama kali dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Orang tua yang satu mengatakan, "Dek, nanti hati-hati ya. Kalau udah sampai di Wonokromo, di Joyoboyo atau di Bungurase, itu kalau jalan agak cepetan dikit ya. Karena biasanya copet itu seneng kalau mepet orang yang jalannya pelan misalnya. Kamu nanti kalau turun enggak usah terpengaruh sama maklar-maklar itu. Langsung pilih bis sendiri aja, enggak usah misalnya. Nanti kalau di Pasar Turi kalau naik kereta, kita terangkan semua. Atau kita ngomong ke anak kita, udah jalan aja ke Surabaya, aman-aman, jalan aja udah, enggak ada tantangan apa, udah jalan aja. Yang baik itu orang tua yang mana? Yang menjelaskan apa yang suruh jalan aja? Yang menjelaskan, sehingga anak itu ngerti gambaran perjalanan ke sana. Nah, Islam itu memberitahukan detil, bahkan pemberitahuannya itu. Hati-hati loh, ini konsekuensinya neraka. Hati-hati kalau begini nanti bisa celaka loh. Ini ya, ini bener lurus ini beruntung kamu nanti. Ada banyak kebaikan di balik semua ini, diberitahukan. Sehingga muslimin itu dalam mengambil sikap itu jelas arahannya. Muslimin dalam mengambil sikap itu jelas arahannya. Dan itu tidak hanya mencakup masalah ibadah mahdhah. Perkara ibadah mahdhah tidak hanya itu. Tapi mencakup masalah politik, masalah makan-memakan, masalah harta, masalah mendidik anak, masalah hubungan suami istri, orang tua dan anak, itu bagaimana bermasyarakat, bagaimana berinteraksi dengan antar muslim, dengan orang di luar Islam, bagaimana berinteraksi dengan alam. Itu semua ada dalam Islam, semuanya. Tinggal kitanya mau baca apa enggak, mau belajar apa enggak gitu. Sehingga arahan-arahan dalam Islam itu semuanya jelas sebenarnya. Tinggal kitanya mau apa tidak gitu aja. Allahu Akbar. Nah, seandainya kita sebagai seorang muslim, dan memang seharusnya kita sebagai seorang muslim mengikuti arahan-arahan Allah dan Rasulnya, sejarah sudah mencatat bagaimana muslimin mencapai kejayaannya di masa ketika khalifahnya dan rakyatnya sama-sama berpegang pada ajaran Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah juga mencatat ketika muslimin, baik pemimpinnya atau rakyatnya, mulai menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daulah-daulah Islamnya itu jatuh satu persatu, runtuh satu persatu. Silakan nanti pelajari jatuhnya daulah Bani Abbasiyah dan kejayaannya Anda pelajari. Kapan kejayaannya terjadi? Ketika khalifahnya bagaimana? Ketika rakyatnya bagaimana? Pelajari juga ketika daulah Bani Abbasiyah mulai jatuh. Pelajari apa yang dilakukan oleh khalifahnya, bagaimana rakyatnya saat itu. Demikian juga bagaimana Andalusia
itu berjaya. Pelajari apa yang dilakukan khalifahnya dan rakyatnya di masa itu. Dan ketika Andalusia mulai jatuh, pelajari juga apa sebabnya. Monggo, silakan dipelajari. Nah, jadi kejayaan-kejayaan Islam muslimin itu ketika pemimpinnya dan rakyatnya betul-betul kembali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jatuhnya daulah-daulah Islamiyah itu rata-rata ketika pemimpinnya mulai menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kejayaan daulah Islamiyah kecuali di atasnya tegak ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nabi Adam alaihissalam dulu pakaiannya ala kadarnya, dari daun-daunan, dari kulit-kulit binatang. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau pakaiannya ala kadarnya karena malu auratnya terlihat, maka beliau menutup dengan dedaunan, dengan kulit-kulitan, dengan banyak yang ala kadarnya. Sependek yang saya ingat, itu Nabi yang pertama kali ngajari bikin baju itu Nabi Idris alaihissalam. Di samping pena, Nabi Idris itu adalah Nabi pertama yang ngajari jahit-menjahit dengan bentuk pakaian yang dipakai oleh normalnya manusia. Itu Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu Nabi yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk jahit-menjahit. Itu diantaranya. Kalau Nabi Adam itu petani. Kalau Nabi Nuh itu pembuat kapal. Jadi teknik pembuatan kapal itu Nabi Nuh. Nah, nanti Nabi Ibrahim apa gitu. Masing-masing punya kemampuan. Nah, jadi menutup aurat itu penting. Bahkan itu wajib. Prinsip yang ada dalam ayat ini adalah pakaian takwa itu adalah lebih baik. Kalau kita tadabburi makna ayat ini, dasar kita memakai pakaian itu adalah takwa sebenarnya. Saya ulang ya, dasar kita memakai pakaian itu adalah apa? Takwa. Orang yang bertakwa saat menggunakan pakaiannya dipikir apa? Ya menutup aurat itu. Bukan semata mengedepankan estetik, tapi lebih dari itu fungsi yang utama menutup apa tadi? Aurat. Beda dengan orang yang mungkin tidak ada ketakwaan dalam hatinya, yang dia kedepankan estetik dan tidak peduli walaupun tidak menutup aurat. Nah, maka saya ulang sekali lagi, kalau orang yang bertakwa pasti orientasinya nutup aurat, menjaga kehormatan dirinya, mentaati perintah dalam agamanya, yaitu menutup apa tadi? Aurat. Dan bisa juga dalam pengertian kalau kita tadabburi, takwa itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita, takwa itu. Karena takwa itu disebut oleh Al-Quran dengan istilah sebaik-baik bekal. Di surah Al-Baqarah ayat 197 itu Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu tidak hanya dalam pengertian haji, yang notabene takwa itu sangat penting dalam pengertian tidak meminta-minta dalam konteks haji.
Tapi kalau kita tadabburi lebih luas lagi, dalam kehidupan sehari-hari pun takwa itu penting. Yang pertama, sebagai bekal, pertama, dengan takwa Allah janjikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Jadi sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah, di mana orang kalau takwa pasti mulia. Karena itu sudah jadi ketetapan Allah. Kalau sebagian kita mengatakan nasab saya jelek Ustadz, orang tua saya gak tahu makan bangku sekolah, tidak pernah makan bangku sekolahan, tidak pernah nyantri, orang tua saya ini orangnya orang biasa banget, darahnya merah, gak darah biru. Maka muslimin punya kesempatan menjaga kemuliaan nasab itu dan ketakwaan, dan itu bisa berlaku untuk siapapun, apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, suku bangsa apa. Asal takwa, Allah janjikan kemuliaan. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu jadi gubernur di Syam. Walaupun beliau ini orang kulit hitam, karier pertamanya sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi akhirnya jadi gubernur di bumi Syam. Karena dalam pandangan Islam semua punya kesempatan mulia. Asal takwa punya kesempatan apa tadi? Mulia. Itu kita. Yang kedua, orang itu kalau bertakwa akan dijanjikan solusi, jalan keluar untuk setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah janjikan rizki yang tak terduga. Bahkan Allah janjikan kemudahan-kemudahan. At-Talaq ayat 2 dan 3 dan ayat 4 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Ya, tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Nah, ini janji Allah untuk orang yang bertakwa. Apalagi banyak orang kalau bertakwa kepada Allah, kemuliaan, kemudahan, rizkinya tak terduga, solusi Allah kasih semua. Apalagi Ustaz, banyak, termasuk diantaranya disiapkan untuk mereka surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Termasuk kalau orang yang bertakwa itu tidak akan bisa digelincirkan oleh setan. Karena begitu setan mulai menipunya, Allah akan kasih dia kewaspadaan untuk menghindari godaan setan tersebut. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 81. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan dia Allah jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kalian dalam peperangan. Kalau kita baca ayat ini, kalau kita tadabburi ya, Allah jadikan untuk kita pakaian. Jadi bersyukurlah pada Allah kalau kita ini punya pakaian, berarti kita dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk berpakaian. Tapi ingat tadi, pakaian ini untuk apa dulu? Karena dalam Islam itu nanti ada, di samping yang buka aurat ya, ada pakaian itu yang disebut dengan pakaian syuhra. Itu pakaian yang dipakai untuk bangga-banggaan. Yang dia pakai itu untuk bangga-banggaan, dan itu biasanya pakaian yang enggak umum, pakaian yang enggak biasanya. Itu Nabi melarang kita menggunakan pakaian syuhra. Makanya saya ulang, kalau berpakaian ini berpakaian yang sewajarnya saja. Bagus boleh, indah boleh, tapi enggak usah yang aneh-aneh gitu maksudnya. Itu namanya pakaian syuhra namanya. Nabi juga melarang kita
berpakaian dengan pakaian di masa itu ya, dengan kain ihram yang berwarna kuning misalnya, karena menyerupai pakaian orang agama sebelah dulu. Ya, kalau ini bisa dinamis kata Imam Nawawi, memang saat itu menyerupai agama sebelah, di samping kainnya tipis. Untuk ihram ya. Tadi kalau di luar ihram pakai pakaian kuning nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau pakaian kuning pakai ihram itu kan mirip dengan Amitabha gitu loh. Yang begitu itu loh. Mirip yang itu. Makanya dilarang kalau ihram. Tapi kalau di luar ihram enggak apa-apa. Allahu Akbar. Itu masing-masing orang ya. Makanya saya ulang, dasar menggunakan pakaian ya takwa tadi. Kalau pakai pakaian batik begini boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Mau pakai pakaian baju koko silakan. Tapi ini kan punya orang Cina ya tidak apa-apa. Ini kan punya orang Jawa ya tidak apa-apa. Yang penting jangan menyerupai agama sebelah. Baju kurta itu kan mirip Amitabh Bachchan. Pakaian orang India. Boleh nggak? Boleh. Itu bukan khasnya agama, khasnya masyarakat. Tidak ada masalah. Kalau di Mesir itu pakai sarung itu orang heran, katanya gitu. Di daerah tertentu di Mesir itu kalau orang pakai sarung itu heran. Bukan di Mesir, di daerah tertentu di Mesir. Kalau di Yaman biasa orang. Di kita pakai sarung tidak biasa. Karena ada kaum tertentu itu sarung itu pakaiannya wanita. Ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau kita ngerti tentang asas pakaian, maka hati-hati bagi bapak-bapak jangan pakai pakaian wanita. Contoh 17-an pakai dasternya emak-emak main bola. Itu saya mohon maaf itu, saya nggak setuju itu saya. Main bola untuk senang-senang Ustadz, ya tapi jangan menyelisih syariat lah. Kan ada larangan menyerupai wanita, ada ancaman kan itu. Ya, saya tidak setuju itu bapak-bapak itu 17-an main bola pakai dasternya emak-emak, dasternya istrinya. Saya nggak setuju itu. Kenapa nggak setuju? Karena itu menyerupai wanita. Senang-senang boleh asal halal. Nah, kalau menyerupai wanita kan nanti takutnya malah nggak benar. Allahu Akbar. Termasuk juga jangan menggunakan pakaian yang mensiarkan dakwah kemaksiatan. Dapat hadiah kaos merek bir tertentu misalnya. Cuman kaos Ustaz, enggak apa-apa, cuman kaos. Loh, kaos enggak apa-apa. Ning gambare iku lho. Itu kan sama dengan kita ikrar bahwa ini boleh gitu loh. Enggak boleh, hati-hati. Jenengan kalau punya kaos dengan gambar yang itu haram, apalagi ya pakai kemana-mana, sehingga orang tak seolah-olah berarti ikrar namanya, enggak boleh. Jangan. Allah. Kalau gambar partai gimana Ustaz? Terus terang jenengan lah itu. Pokoknya bener enggak apa-apa. Asal bener. Kalau enggak bener ya jangan. Allahu Akbar. Ya termasuk jangan menggunakan simbol-simbol agama sebelah gitu. Saya kan tidak meyakini, cuman pakai aja, sama aja itu kan syiarnya agama sebelah. Nah kalau kita pakai kan sama dengan kita melakukan syiar untuk agama sebelah. Allahu Akbar. Nah ini pertimbangan kalau kita pakai pakaian gitu. Nah itu seperti itu. Secara umum dasar penggunaannya adalah takwa. Jadi kita menggunakan pakaian atas dasar takwa untuk menutup aurat misalnya. Untuk ketaatan, untuk menjaga kehormatan diri dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Monggo kalau ada. Pak Haji Amri, monggo. Nggih, monggo Pak Haji.
Ya. Pertama, saya itu nggak paham geopolitik internasional terutama, nggak paham saya itu. Jadi saya nggak bisa komentar banyak tentang masalah ini. Selain dari begini, yang saya lakukan ya. Pertama saya nonton aja udah. Saya nonton. Nah, yang nyatanya kan lagi terjadi apa? Perang sekarang. Saya nonton aja. Jadi penonton yang baik aja, ngelihat aja. Dan saya nggak bisa menduga-duga apakah ini perang beneran atau perang-perangan. Saya nggak bisa menduga-duga. Saya nonton aja. Ya paling nggak saya syukur pas negara Israel dihancurkan, saya seneng gitu aja. Ketika rudal-rudal mereka menghancurkan tempat-tempat di negara Israel itu, saya seneng gitu aja, seneng gitu. Ketika ngelihat orang-orang Palestina seneng, ya saya ikut seneng gitu aja. Saya itu gitu aja. Saya nggak bisa menduga-duga apa ini perang benar atau perang-perang, saya nggak tahu. Nah, dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika Persia dan Romawi perang, Nabi jadi penonton yang baik. Tapi tidak bisa dipungkiri, Nabi itu berharap yang menang itu Romawi. Ketika Persia dan Romawi perang itu, sama-sama kafirnya itu Nabi ya jadi penonton yang baik. Hanya dalam fakta tidak bisa dipungkiri, Nabi itu berharap Romawi yang menang. Kenapa Romawi yang diharapkan menang? Karena Nasrani dengan Islam itu ada irisannya. Kalau Persia kan penyembah dewa-dewa, sehingga nggak ada irisannya dengan Islam. Sehingga Nasrani itu lebih mudah diajak kerjasama dibandingkan Persia yang notabene Majusi keyakinannya saat itu. Nah, kalau kita mengambil sikap itu, ya kira-kira irisannya lebih dekat mana antara Iran dengan Zionis gitu aja. Kalau kita lihat itu Pak Haji Amri. Jadi kalau saya pribadi ya jadi penonton yang baik saja. Saat rudal-rudal mereka menghancurkan wilayah Zionis itu ya saya senang gitu aja. Ketika orang-orang Palestina merasa bergembira dengan itu ya saya ikut senang gitu aja. Ikut senang saya. Ya paling enggak ini tidak mungkin Allah mengadakan semua ini dengan tanpa tujuan, kan tidak mungkin. Ya dan secara pastinya saya nggak berani menduga-duga. Saya udah dengerin sih beberapa ceramah yang ini itu udah saya dengerin semua. Tapi ujungnya kan kalau menurut saya dugaan semua itu. Dugaan semua. Dan saya nggak mau menduga-duga. Saya mau jadi penonton yang baik saja. Saya gelar tikar, saya nonton apa yang sedang terjadi hari ini. Ketika rudal itu menghancurkan kelompok Zionis ya saya senang gitu aja, ikut senang aja. Ketika orang Palestina berbahagia dengan itu ya saya ikut senang gitu. Ya gitu aja yang saya lakukan. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Tapi saya ulang ya, kalau kita belajar dari perang antara Persia dan Romawi dulu itu, Nabi sama, Nabi jadi penonton yang baik, menyaksikan dua peperangan itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri, Nabi berharap yang menang adalah Romawi. Karena Romawi punya kedekatan dengan Islam dan kaum muslimin. Saya kira itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira di antara dua itu yang punya kedekatan dengan Islam yang mana gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Gimana kalau terjadi perang dunia itu Okay. sudah mengeluarkan senjata-senjata pamungkas itu akan mengakibatkan manusia yang ada di dunia ini tidak bisa dampak kepada senjata yang mematikan. Sebagai orang kita Islam ini apa yang kita pikirkan atau kita usahakan? Apakah mungkin misalnya kita banyak berdoa atau bagaimana agar kita itu tidak terbayang-bayang oleh ketakutan yang mana kalau itu terjadi berulang Nggih. Sebenarnya kan di undang-undang kita ada ya,
bahwa amanat undang-undang kita itu adalah ikut aktif dalam perdamaian bangsa-bangsa sebenarnya. Saya tidak tahu dalam hal ini negara kita seberapa aktifnya ikut aktif dalam mendamaikan bangsa-bangsa itu. Terakhir tersendiri kan usulan dari ya seseorang lah di negeri ini yang mengusulkan agar Palestina misalnya bla 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 bla. Kan itu usulan yang dicibir oleh banyak orang. Ya mosok ngomongin ngono, itu negeri terjajah kok suruh kompromi, repot. Ya singkat kata singkat cerita, saya nggak bisa ngomong Pak selain dari ya terjadilah apa yang terjadi karena memang dunia ini kan pada akhirnya akan hancur Pak, memang dunia ini. Bahwa kemudian perang dunia kedua, ketiga berujung pada kehancuran dunia, tanpa itu pun memang akan hancur juga dunia ini karena sunatullahnya memang bumi ini bukan tempat tinggal tapi tempat kita meninggal. Dan memang huru hara itu harus terjadi Pak di bumi Syam itu. Sebelum munculnya Imam Mahdi, sebelum munculnya Dajjal, sebelum munculnya Nabi Isa alaihissalam. Dan memang bumi Syam itu negeri akhir zaman. Ya kalau sekarang itu terjadi huru hara itu kita sebenarnya ya ini mas sudah akhir zaman, mungkin sudah menjelang waktunya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setiap ulama di zamannya kan selalu merasa ini sudah waktunya barangkali gitu. Sama dengan kita sekarang. Mungkin ini waktunya ya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ditunggu mawon nggih, ditunggu mawon. Ya kita bisa apa, Pak? Kita misalnya mau melawan Amerika, loh pesawat perang kita bekas mereka. Gimana kita mau menang secara kalkulasi matematika gitu ya? Kapal perang kita adalah bekas mereka, rongsokan mereka itu. Kita juga enggak tahu kita punya nuklir apa enggak itu. Sementara punya nuklir kan Cina, India, Iran, Amerika, Rusia. Kita punya enggak gitu? Kira-kira gitu, Pak. Wong kita itu iya. Oke. Dangge. Sekarang gila Pak. Sekarang kita bisa apa gitu? Monggo bisa apa kita? Monggo. Bisa apa Pak kita? Bisa doa? Nah, doa itu pun. Iya, nggih pun. Bisa apa? Doa. Ya sudah itu. Ya itu ya gimana? Memang sudah begitu gitu. Kayak ada orang WA ke saya misalnya, saya lagi ada masalah Ustaz diuji ini itu. Saya bisa ngomong apa saya? Paling saya cuma bisa ngomong kalau mau enak ya di surga gitu aja. Kalau di dunia ini kayak gini memang sifatnya gitu. Nah, sekarang kayak Pak kita bisa apa ngoten mawon nggih. Nah, nanti tentu skop kita berbeda-beda. Kalau pemegang kebijakan buat kebijakan yang membuat perlindungan buat rakyatnya ngoten mawon. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas? Wallahu a'lam bishawab. Saya itu kalau nonton di medsos itu yang ini yang itu si fulan itu hampir semua omongannya meyakinkan semua. Terus saya hanya bisa menyimpulkan yes. Wallahu a'lam bishawab. Saya menjadi penonton yang baik saja ya, sambil berdoa tentunya untuk keselamatan saudara kita terutama yang ada di Palestina itu dan untuk kemerdekaan Al-Aqsa sehingga mudah-mudahan kita ini semua nantinya dalam waktu dekat ini semoga segera bisa mudah datang ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Amin Allahumma amin. Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.